Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebih Tauhid kami bersama saya Sulaiman Abdul Rashid, umur saya 14 tahun. Kali ini saya akan kembali membacakan kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Ada membaca dan menghafal Al-Quran. Selamat mendengarkan. Masih di bab pertama tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengemban Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, buah limau. Aromanya wangi dan rasanya lezat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma yang tidak memiliki aroma tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah rayhanah, tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma harum aromanya tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzalah, satu jenis labu yang pahit rasanya. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan tentang buah utrujah. Rasanya lezat, bentuknya besar dan sangat indah dipandang karena ia berwarna kuning keemasan, menyusupkan kebahagiaan pada orang-orang yang melihatnya. Teksturnya pun lunak jika dengan kelezatan yang begitu. Setelah menyantapnya dengan kelezatan yang begitu tinggi, ia memberikan cita rasa yang tinggi, menghilangkan lapar dan memberikan energi pada pencernaan. Di dalam buah ini terhimpun 4 kenikmatan indera, yaitu penglihatan, rasa, aroma, dan sentuhan. Berikutnya, bagian-bagian dari buah ini terbagi menjadi beberapa unsur. Kulitnya memiliki unsur panas yang kering sehingga menjadi buah yang paling bermutu di seluruh penjuru negeri. Keimanan diistimewakan dengan paduan kata rasa, dan rasa manis diistimewakan dengan paduan kata aroma. Karena keimanan lebih vital bagi seorang mukmin daripada Al-Quran, mengingat bahwa iman dapat diraih tanpa Al-Quran. Sementara itu, rasa lebih penting daripada aroma, karena terkadang saat aroma menghilang, rasa masih tetap ada. Lalu penjelasan tentang perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran seperti buah rayhanah. Di antaranya adalah buah rayhanah adalah setiap tumbuhan yang memiliki aroma harum. Di antaranya adalah hadis, apabila seorang dari kalian diberi ar-rayhan, maka janganlah ia menolaknya. Maknanya, orang fajir dan fasik yang membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya itu memberi faedah kepada orang lain, tetapi ia lupa terhadap dirinya sendiri dari peringatan Al-Quran. Ia menjadi minyak wangi dan misuk harum aromanya bagi para pendengarnya, tetapi ia lalai untuk menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hatinya kosong dari kebaikan dan rasanya pahit, dan ia diharamkan dari pahala Al-Quran, jadi tidak mendapat pahala Al-Quran sama sekali. Nah, sebuah aib besar bagi pembaca Al-Quran apabila ia menjadi terompet dan seruling yang tidak memahami apa yang ia ucapkan dan tidak mengamalkan apa yang ia katakan. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim saat mengomentari hadis ini menulis kalimat arahan sembari berkata, wahai pembaca Al-Quran, bertakwalah pada Allah, kerjakanlah amal kebajikan, duduklah di tempat yang bersih, bacalah untuk orang yang mendengarkan, ikutlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangannya, dan waspadalah untuk menjadi orang yang tidak memahami apa yang ia ucapkan. Lalu penjelasan dari perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah. At-Tabrani juga mentakhlid sebuah hadis dari Abu Umamah. Barang siapa mempelajari satu ayat dari kitabullah, maka ayat tersebut akan menyambutnya pada hari kiamat dengan senyuman di wajah. Ibnu Abi Syaibah juga mentakhlid sebuah hadis dari Abu Shuraih Al-Khuzai. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebuah tali yang satu ujungnya di tangan Allah dan ujung yang lain di tangan kalian. Maka berpegang teguhlah padanya, karena sesungguhnya kalian tidak akan tersesat dan binasa selama-lamanya setelah melakukannya. An-Nasai juga mentakhrij sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apakah salah seorang di antara kalian suka saat pulang menemui keluarganya mendapatkan 3 jamuan besar yang gemuk? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian dalam sholat adalah lebih baik baginya dari 3 jamuan. Al-Bazar juga mentakhrij sebuah hadis dari Anas, sesungguhnya Allah yang dibacakan Al-Quran kebaikannya akan semakin banyak, dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kebaikannya akan semakin sedikit. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah pertama, jadilah seperti Utrujah, yaitu orang mukmin yang
membaca Al-Quran. Di pertemuan yang kemarin saya sudah menjelaskan 3 perdagangan yang tidak ada ruginya. Pertama, setelah membaca Al-Quran, bukan sekedar dibaca, tapi juga diimani, dipahami isinya, dan diamalkan. Lalu yang kedua itu mendirikan sholat, ya. Mendirikan sholat tahajud dan tarawih, terutama di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu spesial di bulan Ramadan doang. Itu bisa digunakan bagi kita yang ingin memurojaah dan tilawah hafalan. Lalu yang ketiga adalah menginfakkan sebagian hartanya secara diam-diam dan terang-terangan. Ya, banyak peluangnya sekarang, udah banyak jalannya untuk sedekah, untuk wakaf pembangunan musola, masjid, untuk bulan pondok, untuk wakaf buku dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman ambil aja peluang-peluang itu. Padahal yang tidak ada rugi. Pertama, jelas seperti buah tubijah. Lalu yang kedua, jangan jadi seperti buah raihanah yang aromanya harum tapi pahit rasanya. Itu perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran. Mereka membacanya bagus, suara bagus, mungkin indah, tapi tidak mengamalkan apa yang dia baca sendiri. Jadi buat orang lain doang gitu, biar orang bilang dia qori, biar orang bilang dia alim gitu. Lalu yang ketiga adalah berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu tadi bagaikan tali yang ujungnya di tangan Allah dan ujungnya lagi di tangan kita. Jangan lepas darinya. Lalu yang keempat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, kebaikannya akan semakin banyak. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kebaikannya akan semakin sedikit. Bagi teman-teman yang di kompleknya atau di perumahannya masih ada protokol kesehatan COVID-19, ya, nggak boleh ke masjid dulu, nggak boleh apa dulu. Coba bagi ayah bunda nih, latih anak-anaknya untuk jadi imam di rumah. Mulai dari sholat sunnah seperti sholat tarawih, ya. Saya ingat jadi waktu kecil itu, apalagi waktu Ramadan kemarin, waktu 2019 COVID, saya dilatih, bunda saya emang udah biasa untuk jadi imam di rumah, suatu wajib. Walaupun saya berbalik, jadi saya duduk di depan, lalu bunda sama Ulia di belakang. Walaupun bunda niatnya bukan buat imam, bukan buat makmum saya, karena saya berbalik gitu. Itu penting untuk melatih kekomahan bagi anak laki-laki, ya. Nanti banyak dibahas oleh bunda-bunda tadi. Nah, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, kebaikannya akan semakin banyak. Nah, di sini peluang kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Jadi untung terus, dan untungnya berkali-kali lipat. Sungguh beruntung orang yang berhasil memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Itu sekian dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang tadi saya bacakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, please klik tombol subscribe, like, and share.